warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja PPG tahun 2025, perkenalkan nama saya Rindini Kayani, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025. Dalam bidang studi pendidikan guru sekolah dasar di LPTK Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon dengan NIM 125201532. Pada hari Rabu tanggal 12 November 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apakah kalian sudah makan? Sudah. Alhamdulillah. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh KM. Duduk sikap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Yara. Silakan Yara maju ke depan. Mohon berdiri. Kita Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi
menjelaskan materi sebelumnya. Ada yang tahu materi sebelumnya apa? Sikap kerjasama. Ya, apa lagi? Rela berkorban. Apa lagi? Mengutamakan bangsa daripada kelompok atau pribadi. Ya, apa lagi? Rela berkorban. Jadi kemarin kita belajar keteladanan tokoh Pancasila. Sekarang kita belajar norma dalam kehidupan Sehari-hari. Sebelum ke materi, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu untuk mengetahui macam-macam norma dalam kehidupan Sehari-hari. Yang kedua, untuk mengetahui fungsi dan perannya masing-masing norma dalam kehidupan Sehari-hari. Dan yang ketiga, untuk mengetahui contoh penerapan norma dalam kehidupan Pribadi dan sosial. Dan yang terakhir, untuk mengetahui sikap yang sesuai dengan norma dalam keseharian. Sebelum belajar, Ibu akan bertanya kepada kalian, mengapa kita perlu norma dalam kehidupan? Kenapa? Untuk ada tujuan. Ya, untuk ada Tujuan. Kalau misalkan tidak ada norma, berarti tidak ada Tujuan. Berarti kalau ada norma itu ada aturan, mana yang baik dan mana yang Buruk. Yang kedua, apa yang terjadi tidak ada aturan? Timbul permasalahan. Ya, kemudian apa perbedaan norma agama dan norma hukum? Apa? Norma agama hubungan antara manusia dengan Tuhan. Contohnya beribadah, berdoa sebelum Belajar. Kemudian yang terakhir, apa contoh sikap yang sesuai dengan norma kesopanan? Apa? Menghormati guru. Ya, terus saling menghormati, kemudian menjaga kebersihan. Selanjutnya, sekarang belajar norma dalam kehidupan Sehari-hari. Ada yang tahu norma itu apa? Aturan atau pedoman. Ya, jadi norma itu aturan atau pedoman yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Kita menyanyikan lagu norma dalam kehidupan sehari-hari. 1, 2, 3. Norma itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati. Macam-macamnya norma, semua ada 4. Jangan lupa harus ditaati. Ada norma agama dan norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Siapa yang melanggar pasti kena hukuman. Siapa yang patuh itu manusia teruji. Selanjutnya, macam-macam norma ada berapa? 4. Yang pertama, Norma agama, yang kedua, norma kesusilaan, yang ketiga, norma
kita tidak berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, norma apa? Kesusilaan. Apa arti dari norma kesusilaan? Berasal dari hati nurani. Kemudian, contohnya adalah tidak berbohong, menolong orang lain, dan berkata jujur. kalau tidak berkata jujur berarti tidak apa? Tidak memiliki norma. Kesusilaan. Kalau menolong orang lain berarti memiliki sifat norma Kesusilaan. Oke. Norma kesopanan. Apa arti dari norma kesopanan? Mengatur tentang tata krama dalam pergaulan. Contohnya, Berbicara sopan kepada orang tua dan guru. dan memberikan. Salam saat bertemu. Jadi norma kesopanan itu adalah tata tertib dalam bergaul. Jadi ketemu guru itu harus salam. Kepada orang yang tua harus hormat. Dan yang terakhir adalah norma. Apa arti dari norma hukum? Dibuat oleh pemerintah dan memiliki sanksi tegas jika dilanggar. Contohnya, Tidak mencuri, mematuhi lalu lintas, dan tidak merusak. sekarang kita membagi kelompok ya, membuat diorama norma dalam kehidupan. Sehari-hari. Ibu akan membagikan kelompok menjadi 4 kelompok terdiri dari 4 orang. Yang kelompok 1, Nafisa, Ahmad, Naufal, dan Lydia. Kelompok 2, Nadifa, Lutfi, Alia, dan Azri. Yang ketiga, Ranti, Deka, Sylvia, Najiha, dan yang terakhir Friska, Rasya, Yara, dan Asep. Ini adalah proyeknya. Yang pertama, kalian harus menggunting dulu. Setelah menggunting, kalian lipat. Setelah lipat, dibentuk lingkaran. Di bawahnya pakai styrofoam. Oke. digabungkan dengan norma yang lainnya. Setelah digunting, kita dilipat. Lipat. Kemudian dilipat. Terus digabung. Digabung.
digabung. Digabung terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Apa itu nama kesusilaan? Nama kesusilaan adalah aturan tidak tertulis yang lahir dari kebiasaan atau pengetahuan dalam bentuk kata, dalam bentuk tata krama dan tingkah laku kesehatan masyarakat. Contoh nama kesusilaan adalah memakai pakaian yang sopan, menjaga batas privasi, dan yang terakhir adalah menaati kesepakatan keluarga. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kami ingin mohon maaf apabila ada kesalahan yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Norma itu terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama adalah norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Norma agama adalah aturan yang mengatur kehidupan manusia, bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa dan tertulis dalam kitab suci masing-masing agama. Contohnya, beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, toleransi antara umat beragama, saling menyayangi dengan teman yang berbeda agama. Kedua, norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh badan berwenang, pemerintah, dan anggota rakyat Dewan Perwakilan Rakyat dan bersifat mengikat serta memaksa. Contohnya, menaati aturan lalu lintas, mendapat teguran, sanksi, denda, atau penjara. Ketiga adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan yang berasal dari hati nurani manusia bertujuan untuk mendorong orang yang Saya di sini akan mempresentasikan tentang norma-norma. Yang pertama adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan tidak tertulis yang lahir dari kebiasaan, mengatur pergaulan manusia dalam bentuk tata krama dan tingkah laku positif masyarakat. Contohnya, tidak mengambil hak milik orang lain, bertutur kata dan bertindak jujur, menjaga batasan privasi. Norma kesopanan adalah aturan yang berasal dari hati nurani manusia, bertujuan untuk mendorong orang untuk melakukan tindakan yang baik atau buruk. Contoh norma kesopanan adalah menghormati orang yang lebih tua. Berikut kami akan menjelaskan beberapa norma. Yang pertama ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan
adalah aturan yang berasal dari hati nurani manusia, bertujuan untuk mendorong orang untuk melakukan tindakan yang baik, positif. Contohnya adalah tidak melakukan kesalahan, tidak mengambil orang lain, Adalah memakai pakaian yang sopan, menghormati orang yang lebih tua, menaati peraturan sekolah, mendapat sanksi, mendapat teguran, berpamitan sebelum kepergian, mengucapkan permisi saat lewat di depan orang lain. Yang ketiga adalah menghukum aturan yang dibuat oleh badan berwenang menjaga dewan perwakilan dan bertugas mengikat serta memaksa. Contohnya yaitu menaati aturan lalu lintas, saling menyayangi dengan teman yang berbeda agama, beda negara, tidak melakukan tindakan kriminal, berpaling. saling menolong dan sampai mendapatkan dosa, toleransi ada masalah agama, beribadah kepada masyarakat, mengurangi masuk ciptaan Tuhan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian presentasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, presentasi kali ini sangat luar biasa. Silakan kalian ke meja masing-masing. Karena materinya sudah selesai, hari ini kita mengerjakan soal evaluasi. Buka bukunya. Dikasih waktu 5 menit. Kerjakan, dikasih waktu 5 menit.
Sudah? Alhamdulillah. Majukan ke depan yang sudah. Buku akan diperiksa. Apabila ada nilai yang kurang, pasti ada remedial. Di bawah 70 di remedial. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jadi kita simpulkan, materi norma dalam kehidupan adalah kita harus memahami norma dan apa? Karena tahu hukum, tetapi pada akhirnya menjadi korban yang baik dan bertanggung jawab. Norma itu dibuat untuk apa? Agar kehidupan dan Contohnya apa? Aman, kemudian damai dan tertib. Oke, selanjutnya penting norma dalam kehidupan untuk apa? membantu kita membedakan mana yang baik dan buruk. Ya, apalagi? serta menjaga hubungan harmonis antara sesama manusia. Ya, itu termasuk pentingnya norma dalam Kehidupan. kesusilaan apa? Tidak mengambil hak milik orang lain. Ya, yang terakhir contoh dari norma hukum. Tidak Sekarang kita refleksikan untuk pembelajaran hari ini. Apakah pelajaran apa? Pelajaran apa hari ini? Ada berapa macam-macam norma dalam kehidupan? Bagaimana yang paling kamu sukai dari kegiatan ini? Gimana hari ini? Apakah senang? Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Pertemuan yang akan datang kita belajar bingkai budaya. Oke. Karena pembelajarannya sudah selesai, kita tutup dipimpin oleh Ranti. Duduk sikap, barisan.